Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat dan kita sedang menapaki bulan suci Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Semoga perjalanan kita hari demi hari di bulan suci Ramadan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, serta keluarga besar SMP Negeri 1 Talango, selamat bergabung kembali bersama kami podcast Kurma 1447 Hijriah. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya di bulan suci Ramadan ini dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kali ini kita akan mengkaji lagi sebuah sirah dan sejarah Sunan Gunung Jati. Dan pemirsa, hari ini kita bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Sunanto SPD sebagai Kepala Sekolah Padike SDN Padike 3. Pemirsa, beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang sirah ini dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Talango dan di seluruh kaum muslimin dan muslimah, langsung saja kita mendengarkan kajian dari Bapak Sunanto hari ini tentang bagaimana sirah Sunan Gunung Jati. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan tim podcast Kurma SMPN Talango yang sudah hadir datang ke tempat ini guna untuk bincang-bincang santai terkait dengan tokoh-tokoh Islam, terutama tokoh-tokoh Islam yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang Sunan Gunung Jati. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Sunan Gunung Jati itu nama kecilnya nama kecilnya itu Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Ya, Syarif Hidayatullah. Beliau itu merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, dari putrinya yang bernama Rara Santang. Jadi beliau itu dibesarkan atau dilahirkan di kota Mekah. Karena beliau itu dikirim ke kota Mekah oleh kakeknya Sunan Gunung Prabu Siliwangi. Kemudian di sana dia menimba ilmu dan kebetulan ayahnya itu termasuk Syarif Abdullah, merupakan duriah Nabi. Kalau sudah Syarif itu termasuk duriah Nabi. Dan kebetulan beliau itu seorang ulama besar di Mesir. Sultan Syarif itu. Akhirnya beliau bisa hidup di Mekah beberapa tahun, kemudian setelah usia 20 tahun mereka baru hijrah lagi atau kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, menarik sekali Ustaz, bahwa tadi disebutkan bahwa kakek beliau itu adalah Prabu Siliwangi. Kemudian disebutkan juga Rara Santang. Yang menarik juga kalau Sunan Gunung Jati itu masih dari keturunan dari Syarif ya. Masya Allah. Dan Bapak, untuk pengetahuan agama, apakah memang diambil atau diperoleh ketika beliau berada di Mekah itu, atau memang sudah digodok di di Indonesia sehingga memungkinkan beliau menjadi seorang tokoh ulama dan penyebar agama Islam? Iya, kalau misalnya dari segi nasabnya atau keturunannya dari segi ibu, beliau itu seorang bangsawan dari Prabu Siliwangi. Kemudian dari segi ayahnya dia seorang ulama. Tapi dia kan dilahirkan di kota Mekah, ya kan? Dilahirkan di kota Mekah, berarti ilmu yang dia peroleh berarti dari Mekah. Dan menurut riwayat itu beliau itu belajar di kota Mekah, kemudian di Mesir, kalau tidak salah juga ke
Maroko. Maroko. Iya. Beliau menggodok ilmu atau memperoleh ilmu dari sana. Kemudian setelah dewasa beranjak pulang gitu ya ke Indonesia. Dia sekitar usia 20 tahun. Dia pulang bersama ibunya. Ya, Rara Santang atau yang dikenal dengan Syarifah Mudaim. Ya. Kemudian adiknya, ini punya adik Ustaz. Iya. Punya adik namanya Syarif Nasrullah. Nasrullah itu ikut sama ayahnya di Mesir. Jadi mungkin bagi tugas mungkin. Iya. Jadi untuk adiknya berdakwah mengikuti jejak ayahnya atau abinya, sementara Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal di Indonesia dengan sebutan Gunung Jati itu berdakwah di Indonesia, tepatnya di Cirebon. Oke. Sebelum kita mengenal nama Al-Sunan Gunung Jati ya, oleh ayahnya kan dia memang bernama Syarif Hidayatullah. Nah, pada waktu itu usia beliau 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. 20 tahun kembali ke Indonesia, ya. Sedangkan adiknya sendiri itu masih ikut abinya untuk berdakwah. Iya. Nah, 20 tahun itu beliau sudah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang jadi pertanyaan itu, Ustaz, ini ketika beliau berdakwah menyebarkan agama Islam dalam usia 20 tahun itu, ini dari mana kira-kira orang yang kemudian menyebut beliau sebagai Sunan Gunung Jati? Apakah memang beliau itu masuk ke pelosok-pelosok desa atau bagaimana sejarahnya itu dalam usia 20 tahun? Iya, beliau kan orang keturunan bangsawan. Jadi kalau dalam berdakwah tidak terlalu kesulitan karena banyak relasi atau koneksi-koneksi dari kakeknya. Jadi mereka berdakwah di dalam kalangan istana dulu. Makanya beliau itu kemudian hari itu dikenal dengan pendiri kerajaan Cirebon. Oh iya. Iya, kerajaan Cirebon masuk Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Kemudian sampai melebar ke Banten. Iya. Jadi mereka memulai dakwah dari istana, kemudian turun ke bawah ke masyarakat untuk menyebarkan agama Islam. Oke. Kondisi pada waktu itu kira-kira seperti apa, Ustaz? Apa memang belum pernah tersentuh dengan dakwah atau pendidikan agama, gitu, syiar-syiar agama? Ya, kalau misalnya kita melihat latar belakang Indonesia pada waktu itu, karena mayoritas masyarakat Indonesia itu masih beragama Buddha dan Hindu. Jadi sebagian mereka itu masih menggunakan agama nenek moyang. Sehingga beliau berkeinginan untuk mendakwah Islam kepada mereka. Tapi dakwah yang beliau sampaikan itu dengan menggunakan pendekatan yang kultural. Ya, artinya mengakomodasi budaya lokal atau kearifan lokal dengan nilai agama. Ya, nilai-nilai agama, tapi tidak menghilangkan esensi agama itu sendiri. Atau menabrak aturan-aturan agama. Jadi seorang Syarif Hidayatullah masih menghargai kultur dan budaya yang berkembang. Cuma metode-metode kultural itu, metode pendekatan itu tidak langsung memotong saja, bahwa ini loh, sebuah kepercayaan yang tidak benar, seperti itu ya. Ya, kalau saya lihat itu dalam sejarahnya itu, beliau itu kan orangnya lembut. Jadi beliau berdakwah itu masih merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ud'u ila rabbi sabilika bil hikmah. Mereka wal mau'izati hasanah. Jadi tetap mereka itu mengajak kepada orang lain untuk memeluk agamanya dengan cara-cara yang hikmah, yang sopan, yang santun, sehingga itu mudah diterima oleh masyarakat. Bukan disebarkan dengan kekerasan. Ya, sehingga dakwah beliau itu mudah diterima oleh masyarakat dan disenangi oleh masyarakat, sehingga apa yang disampaikan beliau itu mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Dengan kondisi seperti itu, Ustaz, ya, kondisi bahwa di mana kepercayaan pada waktu itu yang masih animisme, dinamisme mungkin ya, karena Hindu dan Buddha pada waktu itu,
dengan metode pendekatan silaturahim mungkin. Adakah sebagian mungkin masyarakat itu menentang dakwah-dakwah beliau, apa yang diajarkan beliau? Ya, dalam dunia dakwah ya tantangan itu pasti ada ya. Semua pendakwah itu semuanya tidak lepas dari tantangan. Iya. Itu risiko sudah bagi seorang pendakwah. Pasti itu setiap seseorang yang mengajak kepada kebaikan pasti itu ada tantangan. Dari tantangan itu mempunyai nilai lebih bagi seorang pejuang. Dengan adanya tantangan, rintangan itu menambahkan semangat beliau untuk tetap menyebarkan agama Islam. Dan itu yang dinilai oleh Allah itu kan beratnya kita menghadapi tantangan, kan seperti itu. Iya. Iya. Nah, tantangan itu jelas dalam dakwah kita. Iya. Ya, rintangan, kemudian masalah-masalah itu jelas. Nah, dari sekian perjuangan beliau, ini butuh waktu lama enggak, Ustaz? Beliau kemudian untuk mencerahkan pemikiran, mencerahkan bagaimana budaya yang mungkin bukan Islami kepada hal yang Islami. Itu butuh waktu lama tidak sih? Ya, pastinya butuh waktu lama. Karena kalau misalnya dalam riwayatnya itu kan beliau usianya sampai 120-an kayaknya ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya dihitung dari umur 20 sampai usia 100 lebih berarti kan lama prosesnya. Ya. Iya. Tapi itu tidak menjadikan beliau itu putus asa. Ya, tapi tetap beliau itu himmahnya luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Apalagi dalam menuntut ilmu atau menyebarkan agama itu ada tuntunan dari agama kan untuk menuntut ilmu itu minal mahdi ilallah. Artinya yang namanya proses belajar itu tidak ada putusnya. Sampai meninggal kita tetap harus belajar sampai mati kita. Jadi itu yang dijadikan dasar oleh beliau sehingga beliau itu berdakwah kepada masyarakat itu dengan semangat yang luar biasa. Oke. Apakah pada waktu itu juga di samping dakwah kultural beliau dengan pendekatan silaturahim, kemudian sambil memperkenalkan bagaimana syiar Islam, apakah waktu itu Sunan Gunung Jati itu membuat sebuah komunitas atau lembaga untuk kemudian mengkondisikan mad'udiyah, orang-orang yang beliau dakwahi itu pada waktu, apakah ada semacam kalau sekarang kita kenal dengan pondok pesantren, halaqah itu majelis ya. Ya sepertinya iya, karena salah satu peninggalan Sunan Gunung Jati itu sampai sekarang yang masih ada, yaitu Masjid Agung yang dikenal dengan Masjid Agung Cirebon. Ya. Itu adalah tempat beliau itu mengajar di sana. Jadi kalau sudah ada tempat berarti ada majelis, ada orang-orang yang diajari. Barangkali karena beliau itu adalah seorang raja sekaligus pendakwah, yang jelas sasaran atau objek pendakwahnya itu mungkin dari kalangan istana, kemudian itu merembet kepada rakyat di bawahnya. Oke, menarik sekali, Ustaz. Sekarang mungkin dari sekian perjalanan dan sirah beliau yang luar biasa itu, apa kira-kira yang kita teladani dari beliau dan kemudian kita aplikasikan terutama sekali bagi kita dan anak-anak muda kita, generasi-generasi selanjutnya? Yang jelas kalau kita melihat sejarah atau biografi dari beliau itu beliau itu termasuk salah satu pemimpin yang adil, yang amanah, karena di samping beliau itu seorang raja atau sultan, juga beliau seorang ulama. Ulama. Jadi umara sama ulama kumpul dalam satu jasad itu berarti luar biasa ini. Jadi salah satu yang bisa diambil hikmahnya bagi kita itu yang pertama adalah semangatnya dalam belajar, semangatnya dalam mengajar. Beliau tidak mengenal usia, tetap menyebarkan kebaikan demi kemaslahatan umat. Semangat penting. Yang kedua adalah dari segi disiplinnya biar luar biasa. Beliau itu punya semangat dan dedikasi yang tinggi untuk menyebarkan agama Islam.
Mungkin Bisa, gitu, ya. Oke. Dan masih banyak sebenarnya yang perlu ditelaah atau dikaji dari sosok beliau itu. Baik pemirsa, itu dari perbincangan kita dengan beliau, itu Bapak Sumanto. Dan mudah-mudahan dari sirah Sunan Gunung Jati ini kita dapat mengambil hikmah dan ibrah ya, untuk kemudian kita jadikan sebagai sebuah patokan untuk kemudian bagaimana pola dakwah kita, bagaimana semangat kita, terutama sekali untuk generasi muda dan para pelajar. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda semuanya, kaum muslimin dan muslimah, serta seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Talango. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunanto. Sama-sama Ustaz, sama-sama. Mudah-mudahan baik semua. Baik pemirsa, saya Muhammad Ilham dan seluruh kru podcast Kurma 1447 yang menyampaikan terima kasih dan selamat kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita sehat. Allah Subhanahu wa taala, kami sekali lagi mundur dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.